Part 141, salah ya? Gue menyusul Nisa dari belakang. Nisa berusaha menenangkan Vira yang masih nangis. Terseduh-seduh. Nisa mengelus-ngelus rambutnya Vira untuk membuatnya tak menangis lagi. Gue juga sebenarnya heran sih, paling cuma masalah sepele doang. Udah ya Vir, jangan nangis, cerita dong ke aku kenapa bisa gini. Ucap Nisa. Vira, kamu gak boleh gini terus. Cerita dong, siapa tahu aku bisa bantu. Ihsan Nis. Ihsan. Kenapa Ihsan? Aku diancam sama dia Nis. Dia nembak aku, tapi aku nolak dia Afir. Kamu diancam apa sama dia? Ekspresi Nisa mulai panas. Gak tau juga Nis, dia cuma bilang, awas aja ntar pas di sekolah, aku takut Nis. Ya udah kamu tenang ya. Jangan dipikirin lagi, aku bakal terus sama-sama kamu terus kok ya. Yaelah paling bohongan doang itu si Ihsan, gue juga gak percaya kalau dia bakal macam-macam sama Vira. Si Viranya juga baper banget astaga, baru digituin doang udah nangisnya kayak nangis. Apaan tahu? Yaelah gak mungkin Ihsan begitu, lo juga baper banget dah baru digituin doang. Husias jangan ngomong gitu ah. Ucap Nisa. Lah kenapa? Justru gak logis banget itu perkataannya Ihsan. Mana mungkin di sekolah dia bakal macem-macem. Kalau terjadi apa-apa sama Vira gimana? Lo mau tanggung jawab Yas? Ya gimana ya? Ya kalau memang beneran terjadi ya haruslah Kak. Nah tuh tahu. Tapi ya tetap aja dia cengeng, baru di gap doang nangis hu. Ucap gue ke Vira. Diam gak lu? Suruh Nisa ke gue. Tiba-tiba kepala Vira menghadap ke gue, dan matanya yang masih berkaca-kaca itu menatap tajam ke arah gue. Lo tuh gak pernah ya ngertiin perasaan gue, coba lo jadi gue. Apa yang lo bakal lakuin coba hah? Dia cowok dan gue cewek, cowok ngancam cewek Yas. Siapa yang gak takut? Coba. Kalau terjadi apa-apa gimana? Ucap Vira sambil membentak gue. Speak less. Gue benci sama lo. Tambahnya lalu berdiri dan masuk ke dalam villa. Vira dengan kesalnya kepada gue berdiri dan ke dalam, kini hanya gue berdua. Di situ gue malah dimarahin sama Nisa. Begolu Yas. Kenapa? Ada yang salah? Lo gak sadar perkataan lo itu nyakitin hati Vira tahu gak? Ucapnya sedikit keras. Mestinya lo sebagai teman itu ngehibur dia, nenangin dia, bukan malah mojokin dia. Ah taulah ngantuk gue. Gue pun ngelayar masuk ke dalam dan ke kamar. Gue rebahan di atas kasur dan memikirkan semua omongan Nisa. Apa benar gue salah ngomong? Tapi masa sih omongan tadi bisa nyakitin hati Vira? Ah mungkin itu Viranya aja kali yang terlalu sensitif. Gue akhirnya tertidur di atas kasur itu. Jam 5 sore gue bangun, lalu langsung mandi setelah itu gue keluar kamar buat ngeliat pemandangan sekitar. Kali aja pas mau maghrib, pemandangannya lebih mantap. Gue keluar dari villa dan berjalan ke sekitar, terlihat Vira sedang bermain sama adenya Nisa. Gue sempat berpapasan sama dia. Tapi dia malah memalingkan muka dari gue. Ya paling dia masih keinget kali ya kejadian tadi. Malam pun tiba, kali ini mamanya Nisa ngajak jalan ke salah satu tempat wisata malam yang bernama BNS. Wew semacam pasar malam dong? Gak tau deh mending pas di sana aja gue ngejelasinnya. Sampai di sana kami semua jalan bareng menikmati bermacam-macam wahana. Tapi ya gue sama Vira tetap aja masih diam-diaman serius. Sampai akhirnya si Nisa inisiatif ngomong ke gue. Sementara Vira berjalan di depan menggandeng adenya Nisa ini dan mama Nisa menunggu di tempat makan. Colek, Nisa mencolek tangan gue. Apaan sih kak? Lo tahu kan kalau lo salah Yas, mending lo minta maaf deh ke Vira, mumpung momennya lagi enak nih. Daripada diam-diaman terus kayak orang gak kenal. Salah ya? Ya udah deh tar. Oke tar gue ajak ke Taman Lampion, ucap Nisa.
Nisa berjalan ke arah Vira dan membisikkan sesuatu ke Vira, dari gerak tubuhnya ke Nisa. Sepertinya Vira mau diajak ke Taman Lampion. Kami berempat pun menuju ke sana. Pas mulai masuk ke area tamannya gue bener-bener speechless. Gilak ini keren banget. Lampion bentuknya macam-macam, mana warna-warni lagi. Jir bagus banget ini tempat. Lalu Nisa mulai menjalankan rencananya dengan membawa adenya dari dekat Vira, entah kemana mereka pergi. Sekarang Vira berjalan sendiri sambil menikmati indahnya warna-warni lampion di sini. HMMMM. Minta maaf gaya gue? Ucap gue dalam hati karena masih bimbang. Kalau gak minta maaf gak enak juga sih sama Vira, gue sadar kalau omongan gue terlalu frontal. Kayaknya tadi, mana gue ngomongnya pas dia lagi emosikan, jadi ya emosi dibikin emosi lagi ya. Jadi emosi kuadrat. Perlahan gue ngikutin Vira dari belakang sampai akhirnya posisi gue berada di samping Vira. HMMMM Vir. Gak ada respon. Vir, gue minta maaf soal tadi, gue gak bermaksud bilang menghina lo. Gue sadar kalau omongan gue ini salah. Sekali lagi gue minta maaf. Gak dimaafin juga gak apa-apa kok. Yang penting gue udah ngaku salah. Masih gak ada respon juga? Ya udah deh kalau gitu gue duluan ya nyusul Nisa di sana. Gue pun berjalan beberapa langkah ke depan sambil melihat lampion di sekitar. Yas. Seseorang manggil gue di belakang. Kata gue sambil menoleh ke arah belakang. Tega ya lo ninggalin gue sendirian di sini, ucap Vira dengan nada manja. Hihihi, ya udah ayo. Bagus ya tamannya, ucap dia sambil berjalan ke gue. Heh iya, dimaafin gak nih? Of course, my dear. Ngomong apaan sih lo astaga? Ucap gue kebingungan. Hehe dasar otak udang. Iya gue maafin, gue juga minta maaf soal perkataan gue tadi. Ke Eloyas. Santai aja kali Vir. Gue baru nyangka, Vira adalah seorang yang pemaaf, gue kira dia bakal marah sama gue dan dia bakal benci beneran sama gue. Tapi ternyata dialah yang berjiwa besar. Dia mau memaafkan gue, padahal mungkin kalau gue jadi dia, belum tentu gue bakal bertindak sama. Gue ngerasa kalau sifat Vira lebih dewasa ketimbang gue. Gak nyangka aja, tadi siang marahan, taunya pas malam jadi dekat lagi. Tak lama kemudian Vira bilang kalau Nisa udah nunggu di tempat makan bersama Mama dan adenya, kita disuruh nyusul. Lalu Vira bilang ke gue buat nyusul ke sana, berbekal brosur panduan yang berisi peta tentang BNS, akhirnya kita menuju ke sana. Ya as, dingin banget ya, tangan gue sampai dingin nih. Ucap Vira. Udah ayo targa kebagian makan lagi, kata gue sambil menggandeng tangan Vira. Tumben PK. Berlanjut. Part 142, Last Day at East Java. Hari ini merupakan hari terakhir gue, Nisa, dan Vira di Jawa Timur. Sepulang dari Malang kami mampir ke Sidoarjo untuk membeli oleh-oleh. Gue sih gak terlalu banyak, paling cukup buat orang tua sama Tiara seorang. Ya walaupun hanya makanan doang sih serius. Setelah beli oleh-oleh kami kembali ke Surabaya. Nanti malam rencananya gue akan naik bus. Mengingat, bus, gue jadi teringat kejadian buruk itu, semoga saja itu tidak terjadi lagi pas nanti. Malam. Sampai rumahnya Nisa di Surabaya gue istirahat sebentar lalu dilanjut dengan berkemas-kemas. Barang gue, mulai dari pakaian kotor gue tampung di satu kantong terus perlengkapan mandi DLL. Saat mengepak oleh-oleh ke dalam satu kotak yang berukuran sedang itu, kemudian seseorang nyamperin gue. Yas mau dibantuin gak? Elo Vir, boleh kok. Beberapa jenis bungkusan cemilan khas sudah gue masukin ke dalam kotak tersebut. Tinggal hanya beberapa sisa lagi yang dipegang oleh Vira dan belum dimasukkan ke dalam kotak. Yas ini oleh buat siapa aja Yas? Oh, buat ibu gue lah ama ayah terus sama buat. Sama buat siapa? Tanya Vira. Tiara hehe. Buat gue enggak nih? Ucap Vira. Ada kok tenang aja hihi.
Hahaha bener kan udah gue duga pasti dia bakal minta oleh-oleh JG dari sini, padahal dia juga ikut ke sini kampret. Tapi tenang aja kok gue udah ngebeliin sesuatu buat Vira, gue beli itu diam-diam pas di Malang sebelum balik ke Surabaya tanpa sepengetahuan Vira sendiri setelah gue minta maaf sama dia. Lo coba ambil deh tas ransel gue di kasur Vir. Suruh gue ke Vira. Nih. Tasnya. Lalu dari dalam tas, gue mengeluarkan sebuah kotak kecil yang berwarna-warni. Nih buat lo, buka deh. Apa nih Yas? Udah buka aja dulu Vir. Vira membuka kotak yang gue kasih dan setelah dia membukanya dia tampak kaget dan senang. Yas ini beneran buat gue. Ucapnya gak nyangka. Iya. Suka enggak? Suka abang ya Tias, baik banget sih lo. Baguslah kalau suka, anggap aja ini juga buat permintaan maaf gue. Dipakai ya. Ah. Lo emang tahu banget deh kalau gue suka sama gelang hihi. Ucapnya manja. Ya udah kalau gitu gue taruh tas sama kotaknya ke depan dulu ya. Berkemas pun selesai gue taruh barang-barang di dekat ruang tamu, biar gampang ntar diangkutnya. Setelah itu gue duduk di teras rumahnya Nisa sambil menikmati angin sore yang berhembus ditemani oleh secangkir kopi. Lagi asik duduk ngadem, si Nisa malah ngagetin gue. Ngagetinnya pas lagi gue megang cangkir lagi, kalau tumpah gimana coba? Emang random banget nih kelakuannya sih. Nisa. Hoi. Teriak Nisa ngagetin gue. Anjrit, ngagetin mulu kampret. Untung kagak tumpah ini kopi. Hihihi maaf lah. Sialan lo, ucap gue. Yas, kok tadi Vira kayaknya seneng banget ya, senyum-senyum sendiri gitu dia ngeliat. Tangannya, pasti ada hubungannya yak sama lo. Gak tau deh, padahal tadi gue cuma ngasih dia gelang doang. Cie, makin deket aja dong nih berarti, ucap Nisa meledek gue. Pak Anda, biasa aja tuh. Jawab gue singkat. Malam pun tiba, inilah saatnya gue untuk balik ke tempat tinggal gue. Gak terasa udah pulang aja perasaan kemarin baru berangkat dan nyampe ke sini. Kami diantar langsung sama mamanya Nisa ke terminal. Sebelum naik ke bus, kita pamitan dulu ke mamanya Nisa. Makasih ya tante udah boleh diajak ke sini, hehehe. Ucap gue kepada mamanya. Nisa. Iya tante, makasih juga ya, Vira pasti bakal kangen deh sama tempat di sini. Iya, sama-sama nak. Tante juga titip Nisa sama kalian ya, kata Mama Nisa sambil tersenyum. Lalu disusul Nisa yang pamitan kepada mamanya sendiri. Sebenarnya pasti Nisa masih pengen lebih lama lagi di sini, tapi ya mau gimana lagi, libur sebentar lagi usai dan kita semua gak mungkin kan harus bolos kalau lama-lama di sini. Nisa pulang dulu ya, Nisa sayang mama, ucap Nisa seraya memeluk mamanya. Iya, kamu sekolahnya yang benar ya nak, mama juga sayang sama Nisa. Setelah pamitan, Nisa naik duluan ke bus sementara gue masih di bawah sambil masukin barang-barang ke bagasi bus. Entah kenapa di mana gue berada pasti si Vira ada aja di dekat gue. SIP barangnya udah semua ya? Yas, entar duduknya bareng gue aja ya, ntar kalau ketemu yang begituan, lagi gimana hayo? Hahaha, ajak Vira. Ya udah deh, gue ngikut aja, gue juga masih ngeri kalau duduk sebelahan sama orang gak dikenal. Nah gitu dong. Gue sama Vira menyusul Nisa yang sudah berada di dalam bus, kebetulan sekali Nisa malah ngambil tempat duduk yang sendiri, tapi bukan ngambil tempat yang sendiri deh, yang gue lihat. Waktu itu sebelahnya itu cowok, ya seumuran kayak gue lah, tapi wajahnya lebih tampan dari gue. Biasalah Nisa ngeliat cowok ganteng dikit langsung dideketin. Akhirnya gue pun gak perlu lagi minta izin sama Nisa lagi, karena emang tempat duduknya yang pas untuk gue dan Vira. Beberapa saat kemudian bus pun jalan, waktu sekitar menunjukkan pukul 9 malam pada waktu setempat. Terdengar suara di sebelah gue. Kalau mau bobo, bobo aja Vir, sampenya juga masih lama kok. Gak bisa tidur Yas, kalau gak ada guling gue. Ucapnya pelan.
Ya udah nih pakai tangan gue aja, jadiin guling sementara hehe. Gak apa-apa nih dipeluk tangan lo? Tanya Vira. Iya gak apa-apa. Ya udah, gue bobo dulu ya Yas. Gini ke. Tuh. Berlanjut. Part 143, selamat. Menjelang pagi gue terbangun melihat cahaya mentari yang sudah menunjukkan sinarnya pada hari ini. Gue melihat kaca di samping gue yang masih berembun dan terlihat pemandangan yang masih agak gelap di sekitar. Gue lihat papan pelang di sekitar jalan yang menampakkan bahwa sebentar lagi kita akan sampai di tujuan akhir yaitu sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Barat. Melihat Vira di samping gue yang masih terlelap tidur memasang wajah polosnya itu, gue jadi gak tega untuk membangunkannya. Dia tampak nyenyak sekali dengan posisi masih memeluk tangan gue. Semakin lama, langit semakin terang, diperkirakan 20 menit lagi kita akan sampai di tujuan. Gue pikir, ini saatnya untuk membangunkan Vira. Hei, Vira bangun, bentar lagi nyampe. Ucap gue. Hai bangun oi. Ya, ucap Vira sambil mengucek matanya. Bangun. Tak lama, mata Vira pun terbuka dan dia menyapa gue dengan senyum manisnya. Pagi Yas. Pagi. Semalam nyenyak banget deh tidurnya. Baguslah. Bentar lagi nyampe ya Yas. Iya, itu dilepas dong, mau sampai kapan dipeluk mulu. Iya, maaf ya Yas, hehe, ucap Vira. Akhirnya kami sampai juga di tujuan. Senang rasanya bisa kembali. Setelah barang diturunin, semuanya kami bertiga menumpang taksi untuk menuju ke rumah gue. Setibanya di rumah gue, pun langsung menaruh barang-barang di rumah dan gue berniat mengantar Vira pulang dengan meminjam mobilnya Nisa. Kak, gue minjem mobil yang ngantar si Vira. Ucap gue minta izin kepada Nisa. Ya udah pakai aja, asal bensin patungan ya entar. Serius iye. Izin pun dapat, gue mengambil kunci mobil di atas kulkas dan langsung menuju ke Vira yang masih duduk-duduk di luar sambil menikmati hawa pagi. Ayo Vir, gue antar pulang, biar bisa langsung istirahat lo. Iya Yas. Barang-barang lo masukin gih ke dalam mobil. Siap Yas. Barang pun sudah dimasukin sekarang tinggal jalan doang. Saat gue menyetir, Vira memanggil gue. Yas. Kita cari sarapan dulu yuk. Ya udah, lu mau cari sarapan di mana? Gor aja mau gak Yas? Bebas, gue ngikut aja, kata gue. Ya udah ke gor aja ya Yas. Siap, yang penting argonya 2x lipat ya hehe. Di gor kalau pagi emang banyak penjajah makanan gitu, mulai dari bubur ampe makanan yang biasa dijadiin sarapan juga dijual di sana. Gue sama Vira memilih-milih sajian sarapan di sebuah warung. Nasi uduk kayaknya enak deh Yas. Iya abawe lu gue samain aja kayak lo. Bentar ya, gue pesen dulu. Ucap Vira, lalu berdiri menuju memesan nasi uduk. Sekembalinya dari sana, dia membawa 2 piring nasi uduk di tangannya dan langsung memberikannya kepada gue. Sambil makan pastinya sambil ngobrol, gue menanyakan tentang kegiatan OSIS nanti pada saat awal masuk sekolah. Vir, itu gimana sih rencana kegiatan OSIS, pas tahun ajaran baru entar, lebih tepatnya sih pas awal masuk gitu. Gue gak ikut rapat yang terakhir sih waktu itu. Berarti lu belum tahu dong, siapa ketua OSIS yang baru? Belum emang pengumumannya pas rapat terakhir waktu itu juga? Iya. Terus siapa dong yang kepilih? Gue Yas. Ucap Vira dengan sedikit menundukkan wajahnya. Serius? Wih selamat dong kalau gitu. Makasih Yas. Makasih udah support gue. Iya Vir, sudah sepatutnya kita sebagai teman harus saling support hehe, ucap gue. Hehe, jadi ntar seperti biasa ada acara MOS entar Yas buat adik kelas, kalau kelas 3 kaya. Kita ini cukup memantau doang, dan yang turun ke lapangan itu yang kelas 2 semua, jadi dari mulai penanggung jawab kelas MOS, terus dokumentasi dan lain-lain, jelas Vira. Bagus deh, gue JG males ngurus-ngurus adik kelas gitu haha, tapi gue harap sih MOS kali ini
Gak ada yang namanya penindasan, bentak-bentak kek waktu zamannya si Nadia itu. Hehehe tenang aja Yas, kan itu semua ide lo dari dulu pas lo curcol ke gue hahaha. Jadi lo make ide gue. Gue kira ide gue itu kayak angin lewat aja. Kata gue. Hehehe ya enggak lah Yas, lagian juga penindasan, bentak-bentak itu juga gak baik Yas diterapin. Apalagi sama adik kelas, yang ada bukannya mereka yang hormat sama kita, malah benci. Kan? Iya deh Kak Ketua OSIS, saya setuju sama kakak, entar jangan galak-galak ya. Ih apaan sih lu, kok manggil kakak sih? Ucap Vira dengan nada manja. Kelar makan, gue otu nganter Vira balik ke rumahnya. Gue sempat bertemu kedua orang. Tuanya di sana dan ngobrol sebentar. Sebelum pulang ya biasalah, gue diantar sampai depan pagar. Ya As makasih ya. Teriak Vira dan tiba-tiba meluk gue. Iya Vir, hehe. Sama-sama, gue kaget dengan tindakan Vira sekaligus kaget. Karena yang empuk-empuknya itu seperti nempel di badan gue. Sampai ketemu di sekolah ya. My dear. My dear apaan sih? My itu saya, aku, dir itu sejenis binatang jadi kalau digabung ya binatangku. Sialan lo. Pakai bilang gue jadi binatang lo lagi kampret. Ya udah sana gih balik ke kandang, ucap Vira. Sialan, gue dikata jadi binatangnya si Vira, kampret bener tuh anak, udah dianterin malah. Ngatain. Gue pun pulang ke rumah dan tidur, sementara Nisa masih sibuk sama HP dan cemilan. Berlanjut. Part 144, Rapat-Rapat dan Rapat. Tak terasa waktu liburan sudah hampir berakhir. Itu tandanya semua siswa di SMAN akan masuk kembali seperti biasa termasuk gue. Kira-kira 2 minggu lebih telah gue lewati selama masa liburan. Namun 2 minggu itu terasa seperti hanya beberapa hari saja. Gue masih ingin liburan lagi, tapi gue juga bosen kalau liburan terus. Oh iya, orang tua gue udah balik dari Garut, gue kangen banget sama mereka, lebih tepatnya. Kangen sama masakan dan uang sakunya hahaha. Masih dalam sisa-sisa hari liburan, gue di chat di WA, lebih tepatnya grup OSIS. Kalau siang, ini bakal ada rapat di sekolah. Ya paling soal kegiatan sekolah buat pas awal masuk. Gue penasaran sama kegiatannya apa aja. Semoga sih seru-seru kegiatannya. Sekitar jam 10-an gue ditelepon oleh seseorang dengan nomor yang tak dikenal. Awalnya gue ragu mau mengangkatnya, tapi kalau penting gimana dong? Akhirnya gue angkat teleponnya dan gue mendengar suara seorang perempuan mengucapkan salam kepada gue. Assalamualaikum Ilyas. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Masa gak inget sih baru aja ditinggal liburan 2 minggu kok udah lupa? Serius gak tahu, mana pakai nomor gak dikenal lagi. Ih masa lupa sih sama teman sekelas kamu pas kelas 2A? Cobanya mengingatkan. Tasya ya? Kata gue nebak. Iya ini Tasya. Kamu kok jarang main sih ke rumah, kangen tahu. Kata Tasya. Abisnya kamu sendiri kan yang gak pernah ngehubungin aku, kamu JG ganti nomor sekarang. Memangnya kalau udah jadi mantan masih tetap ngangenin ya? Hehehe. Iya deh maaf, lebih murah sih kalau pakai nomor yang ini. Udah jadi mantan ya, kirain. Masih pacaran kita hihi. Yeh ngarep itu emah namanya kamu gimana? Udah sembuh kakinya? Alhamdulillah udah Yas. Kamu mainlah ke rumah. Iya, entar abis rapat di sekolah aku main deh ke rumah kamu. Jangan nyesel ya, kata. Gue mengiyakan permintaan Tasya. Jangan nyesel kenapa gitu? Jangan nyesel pernah mutusin aku karena sekarang aku lebih handsome, kata gue. Ngeledek Tasya. Beuh kamu emah dari dulu tetap aja jelek wek, kata Tasya ngeledek balik ke gue. Hahaha kampret kamu emah. Ya udah ditunggu ya di rumah. Siap. Jarum jam menunjukkan pukul 12:45. Terlebih dahulu gue makan siang bersama kedua orang tua gue lalu gue baru bersiap-siap untuk pergi ke rapat di sekolah. Dengan motor kesayangan gue melaju melewati jalan yang berliku-liku hingga sampai ke sekolah gue.
Gue berjalan dari parkiran ke ruang OSIS dan di sana ternyata udah rame gan, tapi kok yang rame. Malah adik kelas yang OSISnya. Yang angkatan gue kemana aja? Lalu gue tanya kepada salah satu adik kelas gue. Dek, ini yang angkatan gue-nya kemana semua ya, Dek? Kak ketuanya di mana? Wah Bang Ilyas, iya nih Bang, mungkin masih pada liburan kali Bang. Oh Kak Fira ya Bang, itu. Lagi di dalam sama anak-anak cewek. Ya udah deh, gue tunggu sini aja bareng anak laki yang lain. Oh boleh Bang, ayo duduk, duduk. Gue pun ngobrol-ngobrol santai dengan adik kelas gue. Sambil menunggu rapat dimulai. Nama lo siapa Dek? Kayaknya jarang ngeliat gue. Itu sih bukan abang yang jarang lihat, tapi abang yang gak pernah kelihatan hahaha. Iya juga ya KWKWKWK. Nama gue Ricky Bang. Oh mana Rick, jadi anggota OSIS enak gak? Tanya gue ke Ricky. Enak lah Bang, nambah pengalaman JG, jadi banyak kegiatan gue di sekolah. Jawab Ricky. Baguslah kalau gitu, gimana komentar lontar pas ada adik-adik kelas yang baru masuk ke sekolah kita? Ucap gue singkat. Kalau buat laki-laki semoga aja kelakuannya pada baik-baik Bang, kalau buat yang cewek sih no. Komen dah Bang. Kenapa no komen? Lo homo? Koko aku, ledek gue kepada Ricky. Bukan gitu Bang, gue kagak demen ama adik kelas, gue demennya kakak kelas. Hahaha, mantep JG selera lo KWKWKWK. Oh iya Bang, lo kenal Kak Tasya enggak? Kenal, kenapa MG? Gue demen ama dia Bang, dia cantik, manis, terus kalau dia pakai kacamata tuh bikin gue tergila-gila tahu gak Bang sama dia, gue boleh minta nomor HP-nya gak Bang? Tanya Ricky dengan semangat. Ya, cie, gue dukung dah, hahaha nomor HP? Gue ada, tapi gue izin dulu ya ama. Yang punya, entar malam deh janji gue kasih. Ya udah deh Bang, entar WA gue aja, nih catat nomor gue. SIP, sambil nyatet nomornya Ricky. Beberapa saat kemudian rapat pun dimulai, dipimpin oleh kakak ketua OSIS alias Vira. Rapat kali ini membahas tata susunan acara-acara yang akan dilakukan bertahap. Mulai dari pembukaan MOS, perkenalan guru kepada murid-murid baru, lalu pengenalan ekskul dan masih banyak lagi termasuk beberapa acara hiburan. Lalu setelah itu pembagian tugas kepada masing-masing anggota OSIS. Sebagian besar anggota OSIS yang masih kelas 1 naik ke kelas 2 akan menjadi penanggung jawab kelas MOS, serta panitia di setiap acara. Contoh yaitu seperti ada yang di bagian sound speaker, MC, DLL. Oh iya selama MOS juga ntar, para siswa baru tidak diperbolehkan membawa yang namanya alat komunikasi apapun atau biasa disebut handphone, kalau ketahuan nanti bisa kena razia dari pihak OSIS. Tapi kalau setelah MOS boleh-boleh aja kok, asal gak ketahuan guru. Dengan tegas Vira mengatakan bahwa MOS kali ini tidak ada yang namanya penindasan perpeloncoan terhadap adik kelas. Apabila ada anggota OSIS yang melakukan tindakan tersebut, maka akan diproses dan dilaporin kepada guru. Mendengar omongannya Vira gue jadi takut. Ternyata perempuan semanis dan semanja Vira bisa juga jadi orang yang tegas. Saat rapat berakhir gue berjalan dari parkiran bersama Ricky ke mau aja jala bala-bala-babalan. Bang, jangan lupa, ya nomornya Kak Tasya, kata Ricky mengingatkan gue. Siap Perik. Gue duluan ya Bang. Ricky pun pulang duluan, disusul gue yang baru menyalakan motor. Saat gue melihat ke arah pojokan parkiran, gue melihat Vira sedang menuju ke arah gue. Binatangku. Buru-buru amat. Sapa Vira. Sialan lo. Yas, cari makan yuk. Ajak Vira. Sorry Vir gue gak bisa, lagi ada perlu, lain kali aja ya. Yah. Ucap Vira agak sedikit kecewa dengan jawaban gue. Makanya kalau ngajak jangan mendadak. WA dulu atau apa kek? Iya, tapi janji ya di lain waktu. Iya kakak ketua OSIS. Ih rese lo. Ya udah gue balik dulu ya binatangku. Setelah itu Vira balik dengan motor yang baru gue lihat selama ini, mungkin baru beli kali ya. Hehe.
Lalu gue keluar dari area sekolah menuju rumahnya untuk bertemu dengan dia alias Tasya alias mantanku. Berlanjut. Part 145, Atrut Revealed. Setibanya di rumah Tasya, gue mengetuk pintu rumahnya, tak lama kemudian pintu dibuka oleh papanya langsung, spontan gue langsung salaman sama papanya. Gue menyatakan kalau gue pingin bertemu dengan anaknya yaitu Tasya. Dengan ramah dia mempersilahkan gue masuk. Sambil tersenyum. Tasyanya ada om. Itu lagi di kolam ikan belakang, ayo masuk, ajaknya ramah. Oh iya makasih om. Gue berjalan dari pintu luar hingga ke halaman belakang rumahnya Tasya. Saat gue lihat, halaman belakang ternyata lumayan gede juga. Lebih mirip kayak kebun kecil gitu sih. Di situ gue lihat Tasya sedang melihat kolam ikan sambil mencelupkan tangannya ke dalam kolam ikan tersebut. Dari belakang gue perlahan berjalan ke arahnya Tasya dan ketika gue sudah tepat berada di belakangnya, gue langsung menutup kedua matanya dengan tangan gue dari belakang. Sepertinya dia tidak menyadari kehadiran gue, dia tampak kaget ketika matanya telah gue tutup dengan tangan gue. Aduh siapa sih nih, kok pakai nutup mata segala ucapnya kaget. Tebak siapa coba? Ah kalau ini emang aku tahu suaranya Siapa coba tanya gue. Pasti ini ya Askan. Kata Tasya dengan nada senang. Hehehe, masih ingat aja kamu, kata gue sambil melepas tangan gue dari wajahnya. Ih kamu masih gak berubah aja ya katanya lebih ganteng, mana coba? Kakak KW berarti makin jelek dong. Kalau bagi orang lain sih jelek ya, kalau bagi aku sih ganteng kok. Hahaha ada-ada aja kamu kata gue. Aku baru beli kucing loh, kamu mau lihat gak? Lucu tau gak? Mana kucingnya? Itu lagi di kandangnya, lagi makan dia yuk ikut aku deh. Sejak kapan Tasya jadi hobi melihara hewan gini? Mungkin karena faktor jomblo kali. Ya agak ada gue, kucing pun jadi. Gue lalu mengikutinya ke tempat kucingnya. Gue lihat Tasya membawa kucing tersebut dan bermain dengan kucing tersebut. Gue lupa apa jenis kucingnya Tasya ini, yang jelas kucingnya ini bulunya tebal banget, gak kayak kucing di daerah rumah gue yang biasa nyuri makanan di dapur. Bentuk tubuhnya juga agak gendut cabi gimana gitu. Gue ngelihatnya jadi ikut gemes juga. Wah lucu banget ya Sya kucingnya, bulunya tebal banget. Iya ini kucing kesayangan aku, ucap Tasya sok imut. Gendut lagi badannya, tapi cuma sendiri doang di sini, gak ada temennya. Gak ada Yas, akunya belum beli lagi, pengennya sih beli satu lagi biar ada pasangannya gitu. Yang jantan, kalau yang ini kan betina dia. Oh mau kamu jodohin gitu? Ya biar gak kesepian gitu kucingnya. Kucing aja ada pasangannya, masa kamu enggak, ucap gue ngeledek Tasya. Hahaha nyebelin kamu Cubit nih ya. Jangan. Hahaha udah lama kan kamu belum kena cubitan aku lagi? Gue pun menjadi sasaran cubitan khas Tasya. Cubitan yang gak akan pernah gue lupain. Lalu, tiba-tiba gue jadi ingat kalau gue udah janji sama si Ricky kalau gue bakal ngasih nomor HP-nya. Tasya, mumpung di sini, gue sekalian izin aja sama Tasya boleh apa enggak? Tasya yang masih asik bermain dengan kucingnya lalu gue suruh dia untuk mendengarkan gue. Sya, dengerin dulu deh. Iya kenapa Ayas? Ini ada adik kelas yang mau minta nomor kamu, namanya Ricky. Boleh gak, aku kasih nomor kamu ke dia? Ya udah kasih aja Yas gak apa-apa, kali aja anaknya lebih asik daripada kamu weh. Hahaha bener ya gak apa-apa nih, by the way dia suka lo sama kamu Syah. Masa sih As? Kirain gak ada yang suka gitu sama aku. Hei apa kamu bilang? Gak ada yang suka sama kamu di sekolah? Kamu bego apa gak tahu? Syah? Hehehehe. Iya apa? Haduh. Izin pun didapat, berbahagialah Ricky bisa mendapat nomor dari orang semanja Tasya ini yang kadang nyebelin juga. Setelah itu Tasya mengajak gue ke ruang TV, di situ gue ngeliat banyak
Sekali foto-foto keluarganya Tasya yang belum pernah gue lihat, sampai pada akhirnya gue lihat. Sebuah foto dengan ukuran sedang yang bergambar dua orang laki-laki dewasa yang sedang bergandengan dengan anak perempuannya masing-masing. Di foto tersebut tampak kedua lelaki dewasa tersebut bahagia menggandeng anak perempuannya. Karena heran gue menanyakan kepada Tasya siapa saja yang berada di dalam foto itu. Gue mengambil foto tersebut dari meja dekat TV dan memperlihatkannya kepada Tasya. "Syah, ini kamu yang mana?" tanya gue. "Oh, aku yang kanan itu digandeng sama papa aku. Lucu kan aku pas masih kecil." "Hahaha banget Syah, dulu kamu gendut ya Syah. Kok sekarang kurus sih?" "Gak tau deh ya, memang udah ditakdirin kali ya biar kurus hahaha." "Terus yang ini teman kamu sama papanya?" "Itu almarhum sahabat papa aku. Sahabat yang paling dekat sama papa aku." Jelas Tasya. "Oh, terus itu anaknya ya, namanya siapa?" "Iya anaknya, namanya Tiara. Dia juga sekarang satu sekolah sama kita Yas," ucap Tasya. Yang membuat gue kaget. "Tiara yang anak IPA itu?" tanya gue penasaran. "Lo kamu kenal sama dia?" "Dia itu saudara angkat aku Yas," jawab Tasya. Berlanjut. Part 146, hari pertama kelas 3 serius. "Dia itu saudara angkat aku Yas." "Hah?" Gue masih gak ngerti dengan apa yang barusan dibilang Tasya. Apa hubungan mereka? Sampai bisa menjadi saudara angkat? Masih banyak pertanyaan di otak gue yang belum terjawab. Tapi kenapa Tiara gak pernah cerita ke gue ya? Kalau dia sebenarnya punya saudara angkat. Tunggu deh, aku masih bingung, bisa kamu jelasin semuanya? Tanya gue. Jadi gini loh Yas. Awalnya papa aku sama papanya Tiara itu sahabatan dari mereka sekolah. Sampai mereka kuliah. Mereka berdua punya mimpi kalau suatu saat mereka bisa membuat suatu perusahaan bersama dan menjadi sukses bersama-sama. Namun saat mimpi itu mereka wujudkan dan perusahaan mereka dibilang sukses, tapi Allah berkehendak lain Yas. Papanya Tiara sakit dan beliau dipanggil terlebih dahulu. Sampai akhirnya papa aku memutuskan untuk mengangkat Tiara sebagai anak angkatnya dan akan berjanji untuk menyekolahin Tiara sampai dia sukses. Jelas Tasya. Aku ngerti, tapi kok Tiara gak pernah cerita ya? Maksud kamu lagi dekat sama dia? Tanya Tasya. Ya cuman temen ngobrol aja sih. Cuman dia gak pernah bilang kayak gitu. Jawab gue. Terus hubungan kamu sendiri sama Tiara gimana dong? Tambah gue. Entahlah Yas, dulu pas kita masih SD kita deket banget ya As, tapi semenjak papanya meninggal, kita udah gak deket lagi. Ucap Tasya. gitu ya? Ucap gue singkat. Kok keknya penasaran banget sih kamu Yas? Apa jangan-jangan kamu suka ya sama Tiara? Iya kan? Enggak kok, jawab gue terbata-bata. Karena hari sudah semakin sore, gue memutuskan untuk pulang ke rumah dan tak lupa berpamitan kepada Tasya dan papanya. Kebetulan mamanya lagi pergi. Setelah pamitan dengan papanya gue diantar sampai depan pagar sama Tasya. "Syah pulang dulu ya." "Iya hati-hati ya Yas." "Cie yang ntar malam udah ada teman ngobrol hihihi." "Apaan sih kamu tuh ya Yas, dah sana pulang." "Hehehe dah." Gue pun pulang ke rumah dengan membawa sejuta pikiran tentang hubungan Tasya dan Tiara. Yang membuat gue sangat kaget. Pikiran itu membuat gue tidur lebih malam. Tapi untung saja. Tiara selalu perhatian sama gue dan nyuruh gue untuk istirahat biar gak kecapean di keesokan harinya hihihi. Akhirnya tibalah waktu yang paling dibenci oleh seluruh para siswa dan siswi. Ya, waktu itu adalah waktu masuk sekolah. Hari ini adalah hari di mana gue akan menduduki bangku kelas 3 SMA. Wow, sebuah pencapaian yang tidak terasa. Pagi ini gue janjian ketemuan di parkiran sama Tiara. Sebelum berangkat gue persiapin oleh-oleh kemarin dari Surabaya buat Tiara. Pasti dia bakalan seneng deh. Sampai di sekolah gue lihat Tiara masih menunggu di atas motornya lalu gue samperin deh.
Pagi Tiara, hihi, sapa gue. Pagi juga Ilyas. Aku ada sesuatu nih buat kamu, hihi, diterima ya, sambil memberikan sebuah bungkusan yang berisi oleh-oleh. Tumben banget kamu manggilnya, aku kamu, Yas, pasti ada apa-apa ya. Ucap Tiara. Hehe, enggak, biar lebih sopan aja gitu kalau ngomongnya. Gak yakin tapi makasih ya, aku jadi ngerepotin kamu nih, pasti enak banget nih cemilannya. Hehehe, gak ngerepotin Kora. Ya udah yuk aku anterin ke kelas. Gak apa-apa nih dianterin? Ucap Tiara. Ya asal kamunya mau aja, TPI kalau gak mau JG gak apa-apa, gak maksa kok, hehe. Mau kok, Yas? Gue berjalan dari parkiran lalu melewati lapangan, terlihat wajah-wajah baru menghiasi sekolah. Gue. Sampai tengah lapangan Tiara malah ngingetin gue. Ya stop. Kenapa Ra? Kan kita sekarang kelas 3 ya, pasti kelasnya beda lah. Iya ya, baru inget aku, hahaha. Bego banget dah. Hahaha, dasar bego. Ledek Tiara. Kamunya juga mau aja awalnya. Aku juga baru keinget Yas. Ya udah, kamu sekarang mau kemana nih? Aku ngumpul sama temen aku aja Yas, entar biar bareng mereka ngeliat pengumuman kelasnya, kamu kan hari ini juga jadi panitia MOS juga Yas. Ya udah deh, tapi aku antar ya ke temen kamu. Entar kamu dikira pacar aku lagi ya, pakai nganter-nganter segala. Ucap Tiara. Pengennya sih begitu. Ye ngareep. Daim. Gue nganter Tiara ke teman-temannya yang lagi ngumpul, awalnya reaksi teman-temannya pada kaget. Cuman ya setelah itu mereka pada ngeledekin gue berdua lagi sama Tiara. Ya alhasil. Gue salah tingkah lah. Gue jadi malu sendiri. Lalu abis nganter Tiara gue ke depan ruang OSIS. Baru sampai depan ternyata, anak-anak udah pada ngumpul termasuk angkatan gue dan yang kelas duanya. Udah jelas pasti gue telat dong, alhasil gue gak dapet informasi yang lengkap deh gara-gara gue telat. Pas bubaran, Vira nyamperin gue. Pacaran mulu. Gak inget apa kalau harus ngumpul pagi-pagi Iya maaf, kagak kok, kagak pacaran serius. Buktinya tuh berduaan terus, sampai dianterin segala. Tahu dari mana lu? Tanya gue. Tahu dari mana dia? Berlanjut. Art 147, awal yang buruk bagi Vira. Tahu dari mana lu? Tanya gue. Jirni anak tahu aja kegiatan gue kayaknya selama di sekolah, punya berapa mata sih serius, kayak. Tasya aja dah matanya beneka banget. T_T. Gue pun bertanya dari mana dia tahu kalau tadi gue nganter Tiara. Lo gak perlu tahu kalau gue tahu dari mana. Yang jelas lo telat. Tugas lo hari ini gue tambah gantiin Evan, adik kelas angkatannya Ricky. Lo habis ntar siang kalau acara udah kelar, lo harus bersihin lapangan. Sendiri? Ya iyalah. Ucap Vira. Ya deh, ntar gue bersihin, ya WDH gue tinggal dulu ya, mau lihat pengumuman kelas. Jawab. Gue berlalu ninggalin Vira di depan ruang OSIS. Gue berjalan menuju ruang guru yang di sana. Terdapat papan pengumuman. Gue pun mencari nama gue di kertas pengumuman yang ditempel di papan pengumuman tersebut. Ternyata nama gue terletak di barisan kelas 12 IPS 1. Sedangkan Tasya berada di kelas 12 IPS 4. Saat gue sedang melihat nama-nama teman sekelasnya Tasya, seseorang menepuk gue dari belakang. Gue langsung menoleh ke arah belakang. Yan. Sapa gue setelah menoleh. Apa kabar lo ya, mana liburan? Tanya Rian. Ya gitu deh, yang gitu-gitu aja, gemen anak-anak warna. Masih sering lo kesana? Udah agak jarang sias, tapi ya ada beberapa JG yang masih rajin main kek si Reyhan itu. Gak pernah lepas dia dari game online, jawab. Oh kirain gue masih sering gitu mabar. Yas, gue mau ngomong sesuatu nih. Ya udah, ngomong apaan? Di kantin aja Yas, biar santai ngobrolnya, ucap Rian. Gue pun mengikutin Rian dari belakang ke arah kantin. Di kantin gue memesan minum sebelum akhirnya kita ngobrol. Oke.
Jadi langsung to the point aja ya Yas. Kata Rian. Ya. Jawab gue singkat. Gue mau minta maaf soal kejadian waktu itu sama Nisa. Gue minta maaf banget ya sama. Lo kenapa jadi sama gue minta maafnya? Iya jadi Nisa bilang kalau gue harus minta maaf sama lo, soalnya lo waktu itu yang jemput. Nisa kan pas di luar. Gue udah salah malah ngebiarin dia teler di depan gitu. Seharusnya gue antar dia pulang. Gue juga salah udah ngajak dia ke tempat yang gak bener Yas. Oh gue juga awalnya marah sih sama lo Yan. Gue gak tahu aja tiba-tiba lo tahu aja yang namanya klub malam. Mana lo malah ngajak Nisa kan ke sana. Untung aja gak sampai keterusan, yang ada malah kecanduan entar si Nisa. Iya Yas, gue minta maaf sekali lagi. Gue emang sering banget ke sana Yan, gue ngerasa. Kalau gue ke sana, hidup gue jadi lebih nyaman aja. Yaitu sih gue gak mau ikut campur deh Yan. Itu udah pilihan dalam hidup lo, gue sebagai sahabat lo hanya ngingetin aja. Dan satu lagi pesan gue. Apa itu Yas? Jangan pernah bawa Nisa lagi ke tempat-tempat seperti itu, gue gak mau hidup dia berantakan gara-gara hal itu. Iya Yas, gak lagi gue bawa dia, dan gue mencoba untuk berubah Yas menjadi lebih baik lagi. Gue suka ya sama Nisa. Kalau lo suka sama dia atau sayang, lo seharusnya jagain dia, bukan malah mau ngerusak dia Yan. Gue udah maafin lo kok. Yang jelas gue dukung lo deh haha bisa jadi sama Nisa. Tapi inget. Setelah kalian jadi, lo inget pesen gue tadi. Iya Yas hehe, THX banget ya. Hehe sama-sama Yan. Untung lo sahabat gue Yan. Coba kalau orang lain, mungkin udah gue gebukin dari kemarin hahaha. Hahaha, iya ya sorry ye. Entar siang anak-anak ngajak main basket tuh. Lo ikut gak? Boleh deh tapi entar siang gue bersihin lapangan dulu disuruh ama ketos serius. Slow, kita main ampe sore kok. Setelah ngobrol-ngobrol masalah Nisa sama Rian, gue pergi ke lapangan buat melihat acara pembukaan MOS oleh kepala sekolah. Oh iya tahun ini MOS masih berlangsung 3 hari. Hari pertama lebih ke kegiatan pengenalan sekolah. Lalu hari kedua diisi dengan perkenalan ekstrakurikuler, dan hari ketiga yaitu penutupan MOS. Siang hari setelah acara MOS kelar, para siswa baru sudah pulang tinggallah hanya anak-anak OSIS. Dan beberapa angkatan gue dan kelas 2 yang masih di sekolah. Teringat tugas yang diberikan sama Vira. Gue langsung menyapu lapangan sekolah sendirian. Siang hari panas-panas gue nyapu sampah yang berserakan di lapangan bekas tadi acara pembukaan. Untung aja gue bawa topi sekolah, jadinya panas bisa sedikit teratasi. Walaupun hanya ngebersihin sampah tapi setelah itu gue bener-bener lelah, gue duduk di pinggiran musola yang teduh. Sambil mengipas-ngipas topi yang gue pakai supaya angin bisa bertiup ke arah wajah gue. Saat sedang melepas lelah di pinggiran musola, gue melihat sekelompok orang sedang ngeliat gue tapi dengan tatapan sinis di arah selasar kelas 1. Kelihatan dari baju sih, mereka pakai baju SMP alias mereka siswa yang masih mengikuti MOS. Mereka ngeliat gue seakan-akan mereka gak suka kepada gue. Lalu beberapa menit setelah itu mereka pergi dan hilang dari pandangan gue. Tiba-tiba dari arah samping datanglah seseorang yang bisa membuat gue gak haus kembali. Ya karena emang dia bawa sebotol minuman. Kebetulan sekali gue lagi haus banget. Lalu dia duduk di sebelah gue. Cape ya Yas, hehe. Elovir, belum pulang. Iya Cape nih, tanya. Belum Yas, masih banyak yang harus diurus buat acara besok, lu emang enak Yas kerjanya. Cuma patroli sama ngawasin doang serius. Hehehe, ngomong-ngomong itu udah gue bersihin ya. Lapangannya, tuh udah gak ada sampah. Berserakan lagi kan? Iya Yas, kirain gue lu bakal kabur hehe. Oh iya gue bawain minum buat lo. Pasti halus banget. Kan? Banget Fir, jawab gue agak kesal. Hehehe. Diminum ya biar hausnya hilang, suruh Vira.
Iya makasih ya Fir. Ya udah gue balik dulu ya ke ruang OSIS, dah. Ucap Vira. Vira lalu pergi balik ke ruang OSIS karena masih sibuk dengan urusan untuk esok hari bersama. Panitia yang lain, gue lalu melihat Rian sedang bermain basket di lapangan bersama Rehan. Gue lalu menyusul Rian dan ngikut main sama dia, ya walaupun hanya main shoot doang. Karena kurang personil. Hari pun menjelang sore, permainan pun kami hentikan karena masing-masing mau pulang ke rumahnya. Sementara gue sebelum pulang mau ke WC dulu, soalnya kebelet pipis. Akhirnya, setelah pamitan sama Rian dan Rehan gue menuju WC di lantai dasar. Saat gue sampai, di selasar gue mendengar suara samar-samar seperti orang menangis. Awalnya gue cuma nganggep paling nih cuma makhluk biasa penunggu sekolah yang iseng. Tapi semakin gue mendekat ke WC, suara menangis tersebut semakin terdengar jelas dan bukan seperti suara Mbak Kunti yang biasa gue lihat di TV-TV film-film. Suara tersebut lebih mirip suara manusia yang benar-benar nangis. Lalu gue mendengar lagi suara laki-laki yang menyebut-nyebut nama Ihsan. Makanya jangan macem deh sama Ihsan, gara-gara lo tolak jadi begini kan lo hahaha. Mungkin kalau lo terima lo gak bakal kayak gini, ucap suara lelaki tersebut dengan keras. Wah ada yang gak beres nih, gue langsung masuk ke WC-nya dan gue lihat salah satu pintu WC terbuka dan apa yang gue lihat di situ? Ya, adik kelas yang tadi, yang ngeliatin gue dengan tatapan sinis itu sedang menyiram seorang perempuan dengan seragam seperti gue dengan air yang ada di bak WC itu. Wah udah gak salah. Lagi itu pasti Vira. Kondisinya udah basah kuyup sambil menangis dan ingin mencoba keluar dari sana namun dihalangi oleh salah satu temannya si bajingan satu ini, gue langsung menarik. Salah satu temannya, jumlahnya 3 orang, dan gue pukulin di situ juga sampai dia babak belur. Woi NGG. Ngapain lo taik? Teriak gue. Maju lo taik. Beraninya sama cewek, NGTOT lo semua. Tambah gue. Ngapain lu ikut campur TOT? Kata adik kelas itu dengan songongnya. Satu persatu pukulan dan tendangan mengenai bagian tubuh mereka, namun berkat ilmu yang gue pelajari dari film Satria Baja Hitam gue juga sukses mengelak dari balesan pukulan mereka. Walaupun ada beberapa yang kena di bagian seperti perut gue dan bibir gue. Alhasil, bibir gue berdarah, mungkin robek kali ya kena pukulan mereka. Kemudian 2 orang dari 3 orang tersebut gue tendang perutnya sampai mereka terjatuh dan merasa kesakitan. Dan yang satunya ini kabur dengan muka bonyok karena melihat kedua temannya tepar oleh gue. Lalu beberapa menit gue tarik itu yang tepar keluar dari WC dan mereka langsung ngacir pergi. Sementara Vira masih di dalam sambil menangis. Gue pun baru sadar kalau rambutnya Vira dari yang sepunggung dipotong menjadi sebahu oleh orang-orang gak bertanggung jawab itu. Gue ajak Vira keluar dari WC dan tak memperdulikan lagi kondisi gue yang setengah babak belur tadi. Gue juga heran kenapa tadi gue bisa ngehadepin mereka ya. Gue merasa kalau gue telah diberi kekuatan sama Satria Baja Hitam. Vira yang masih basah kuyup gue suruh tunggu duduk sebentar, sedangkan gue mencoba menghubungi Nisa untuk mengantar Vira pulang. Vir lo gak apa-apa kan? Hiks ya As, makasih banget ya As. Gue gak tau gemen jadinya gue kalau gak ada Elo. Yas. Gue takut ya As. Udah ya lo tenang deh, gue telpon Nisa dulu ya biar nganter lo pulang. Lo gak bawa motor kan? Iya gue gak bawa motor Hiks. Lalu gue telpon Nisa. Nis lu di kosan? Iya kenapa Yas? Lo kesini deh, ke sekolah. Urgent banget, Vira diapa-apain sama cecunguknya Ihsan, ternyata. Ancaman Ihsan emang bener Nis. Ya udah deh gue kesana, bentar ya ah. Nisa tampak tergesa-gesa setelah gue mengatakan kalau Vira diapa-apain sama gengnya Ihsan. Mungkin adik-adik kelas tadi temennya si Ihsan kali ya yang baru masuk ke sini. Tak lama kemudian karena kosannya si Nisa dekat, Nisa pun datang ke sekolah, ia kaget melihat Vira yang kondisinya sudah berantakan gini. Vir lo jangan sedih ya ah, kan udah ada kita berdua di sini, entar kita laporin guru ya.
masalah ini. Ucap gue. Yas itu bibir lo berdarah, nih pakai tisu gue buat ngelap darahnya. Tawar Nisa. Nis, aku takut kalau ini bakal terjadi lagi, aku takut Nis berkedip dengan kerutan. Kamu tenang aja ya Fir, aku antar kamu pulang ya, besok kamu gak usah masuk dulu. Ucap Nisa menenangkan Fira. Gak bisa Anis, aku gak bisa gitu aja ninggalin tanggung jawab aku. Ya udah besok, aku nemenin kamu sampai pulang deh ya. Beruntunglah gue punya sahabat seperti Nisa, dia memang orang yang solid sesama. Sahabatnya sendiri. Berlanjut. Part 148, On My Mind. Gue pulang ke rumah dengan keadaan yang sudah lecek banget deh pokoknya, gue mampir ke warung depan gang dulu sebelum langsung ke rumah gue. Gue membeli Hansaplast buat luka lecet yang ada di tangan gue ini. Kebetulan sekali di sana Agung lagi nongkrong sama teman-teman. Basisnya dia. Agung kaget melihat gue yang kelihatan setengah bonyok, soalnya kelihatan dari muka gue emang rada-rada lebam sih. Weh Yas, kenapa lo? Tanya Agung. Ya biasalah Gung kalau gini pasti abis ngapain. Terus kemana, ceritain atau ke kita-kita. Gue lalu menceritakan segala kejadian mulai dari awalnya si baik Ihsan itu nembak Vira sampai dia ngancem dan nyuruh orang buat ngerusak Vira. Terus sama pelaku utamanya lo belum ketemu? Tanya Agung. Ya belum lah, orang dia nyuruh temennya. Gue ada usul ya lo mau bales dendam gatuh sama si Ihsan. Gue juga pengen sih Gung, tapi males gue cari masalah lagi sama dia, tapi kalau misalnya dia masih ngegangguin teman gue ini, ya apa boleh buat? Jawab gue. Atur weh ya Yas kalau misalnya dia macam-macam lagi. Siap Gung, ya udah gue balik dulu ya, ucap gue kepada Agung dan teman-temannya. Gue pun sampai rumah dan masuk, tapi ibu gue belum melihat kondisi gue langsung bersih-bersih mandi lalu sholat maghrib. Setelah itu gue rebahan, sambil beberapa kali gue menyentuh bibir gue yang kelihatannya udah gak kenapa-apa tapi masih perih kalau dipegang. Tiba-tiba gue teringat kejadian tadi, tega bener ya Ihsan ngelakuin semua itu buat Vira. Dia tega membuat Vira menderita seperti itu. Gue gak paham sama jalan pikirannya si Ihsan ini kenapa si harus melakukan tindak bodoh seperti ini. Seiring malam terus berjalan, gue semakin gak bisa tidur. Vira gimana ya keadaannya di sana? Apa dia udah makan belum ya? Lagi ngapain ya dia di rumah? Apa dia trauma? Gara-gara kejadian tadi? Udah tidur belum ya dia? Itulah pertanyaan yang terus berputar di pikiran gue. Sehingga membuat gue gak bisa tidur. Tunggu. Kok gue jadi mikirin Vira begini sih? Udah daripada gue mikirin Vira gak jelas. Gini mendingan gue paksain tidur aja, badan udah pegel-pegel gini. Akhirnya gue coba deh memejamkan mata hingga akhirnya gue terlelap hingga pagi menjelang. Hari ini hari kedua MOS, tugas utama gue hari ini hanya mendata siapa saja yang gak masuk. Pada MOS hari kedua, selebihnya gue hanya mengawas saja. Sampai sekolah gue langsung ke ruang OSIS dan ternyata ruang OSIS masih dikunci. Sementara beberapa dari anggota OSIS sudah berkumpul. Tandanya berarti Vira belum datang. 15 menit kemudian datanglah Vira ditemani Nisa di sampingnya. Mungkin masih ke bawah suasana. Kemarin kali ya, makanya minta ditemenin. Saat gue melihat Vira pagi itu, ada yang cukup berbeda dari penampilannya. Ya rambutnya. Rambutnya kini terurai panjang sebahu dan tampak lebih rapi. Mungkin semalam dia diantar Nisa kali ya ke salon buat ngerapin potongan rambutnya. Lalu setelah itu Nisa memisah dan pergi ke kelasnya dia. Sumpah, yang gue rasakan saat melihat Vira pagi itu dia manis banget gan, dia sukses membuat gue melongo. Rambutnya itu lo cocok banget sama wajahnya yang manis. Itu. Anjir. Kok gue jadi kesengsem sih gara-gara cuma ngeliat rambutnya Vira? Udah. Lupakan. Nih absennya, ucap seseorang yang tiba-tiba memberikan gue lembaran absen. Aduh. Kata gue saat selembaran tersebut mengenai kulit tangan gue yang masih lecet. Saat itu,
Maaf Yas, masih sakit ya? Ucap Vira. Iya Vir. Aduh. Kata gue sambil meringis. Tunggu sini ya. Ucap Vira sambil membuka pintu ruang OSIS dengan diikuti oleh beberapa anggota lain. Gue pun menunggu di bangku depan ruang OSIS sambil ngeliatin suasana lapangan. Tiba-tiba, dari arah kanan si Ricky dateng nyamperin gue. Dateng Gan, kemudian Ricky duduk di sebelah gue sambil nanyain kenapa gue jadi kayak gini. Soalnya banyak Hansaplas di tangan gue. Lu abis berantem bang? Iya kemarin. Kok bisa bang? Tanya Ricky. Vira digangguin sama adik kelas, dan mereka sekongkol ama si Ihsan temen gue yang ngincer si Vira. Wah anjing banget tuh adik kelas, baru masuk aja dah berani sama kakak kelas. Ucap Ricky. Kesal. Perasaan gue sih mereka emang temennya si Ihsan. Wah kasihan ke Vira. Terus gimana ke Vira bang? Ya udah rada baikan sih, cuman ya itu paling masih trauma aja bekas kejadian kemarin. Bayangin aja Rick, kemarin Vira disekap sama tuh bajingan terus diguyur pakai air WC lalu. Rambutnya dipotong acak-acakan, untung aja gue kemarin denger pas gue lewat di WC sana. Wah kejem banget ya bang, tapi waktu itu Ihsannya ada kagak bang? Kagak ada, pengecut banget kan, dia malah nyuruh temennya. Haha mungkin dia takut kena masalah kali bang makanya nyuruh temennya. Ya udahlah biarin aja, masalahnya juga udah dilaporin sama Vira ke BK dan guru, palingan. Mereka JG dikeluarin kalau gak ya paling ringan di skorsing. Semoga aja kejadian ini gak terulang lagi ya bang, kasihan JG gue ngeliat ke Vira jadi kayak gak dihormatin banget gitu. Hahaha. Dahlah lupain aja. Iya gemen progres sama Tasya. Asik banget bang ternyata orangnya, dia JG ramah banget begitu gue WA dia, dan yang paling bahagianya lagi dia mau gue ajak jalan bang besok malam. Wah bagus dah tuh cepet-cepet ya jadinya, soalnya saingan lo JG banyak. Ucap. Haha siap bang, ya udah gue cabut dulu mau ngawasin anak kelas mos gue. Oh ya udah SIP. Ricky pun berlalu menuju ke arah kelas mos, kebetulan JG Vira keluar dari ruang OSIS membawa sebotol betadine. Ngobrol sama siapa Yas? Ucap Vira ketika keluar. Itu tadi si Ricky. Oh Tias itu bibir lokasi betadine ya biar gak terlalu perih sama cepet sembuh JG. Ah gak usah lah, biarin sembuh sendiri aja ntar. Lagian gue mesti absenin anak-anak dulu ya ke kelas. Nya mereka. Ucap gue beranjak dari kursi. Tunggu, gue temenin ya absennya. Kata Vira. Lo bukannya lo ngawasinya dari pos sini aja ya. Bosen ya sekalian ngawas langsung gitu ke kelasnya mereka. Ya udah deh hayuk. Satu persatu kelas gue kunjungi dan gue data siapa saja anak yang tidak masuk dan keterangannya. Para PJ, penanggung jawab, kelas masing-masing pun kaget ketika Kak Ketos bersama gue ngedata siswa baru. Padahal kan seharusnya ketua OSIS hanya menerima laporan dari gue dan mengantarkannya ke guru. Lalu setelah kelar semuanya gue sama Vira langsung mengantarkan laporan absen ini ke ruang guru. Beberapa saat kemudian acara utama pada hari MOS kedua ini dilaksanakan yaitu show. Dari semua pihak ekskul masing-masing sekaligus mempromosikan ekskulnya mereka. Mulai dari bidang olahraga, bidang kepanduan, pramuka, PMR, Paskib, Sispala, dan seni seperti dance, cheers, musik. Tak terasa pertunjukan ini telah berakhir, gue yakin setelah menonton pertunjukan ini, para siswa baru pasti lebih yakin akan mengikuti ekskul mana yang mereka inginkan. Lanjut ke acara berikutnya bahwa para siswa baru setelah jam istirahat diharuskan mengumpulkan tanda tangan para panitia MOS termasuk PJ mereka sendiri. Tapi yang diwajibkan adalah tanda tangan pembina OSIS, guru pembina, ketua OSIS, waketos, sekretaris. Mendengar perintah dari Vira seperti saat pengumuman tadi. Gue langsung kabur ke kantin. Supaya gak dimintai tanda tangan. Di kantin gue ngeliat Tiara lagi bareng teman-temannya, mau nyamperin jadi gak enak. Jadi gue cuma bisa ngeliat dia dari kejauhan doang. Walaupun jauh tapi sesekali dia ngeliat ke arah gue juga.
Sambil senyum-senyum gitu, ya otomatis gue JG ikut senyum-senyumlah ke dia. Setelah celingak-celinguk dan gue rasa kondisi sudah kondusif, akhirnya gue dari kantin. Langsung caw ke ruang OSIS. Semoga aja gak ada yang minta tanda tangan di situ. Sampai di sana gue lega banget, ternyata yang rame itu di selasar musola, rame banget ngumpul para anak-anak yang minta tanda tangan di sono sama kakak kelasnya. Gue ngeliat Vira di salah satu sudut kursi yang terletak di pinggiran lapangan juga dikerubungin. Tapi walaupun dikerubungin gue masih bisa ngeliat wajahnya Vira yang ramah sedang menandatangani masing-masing buku. Ya ampun, dilihat dari jauh aja masih kelihatan wajah manisnya dia. Sumpah dah, hari ini gue bener-bener ngeliat Vira itu kayaknya beda banget dari sebelumnya. Tiba-tiba saat gue sedang asik ngeliatin Vira tuh anak alias Vira malah ngeliat ke gue. Lalu dia berbicara kepada adik kelas yang sedang mengerubungi dia gitu. Lalu Vira menunjuk ke arah gue. Dan otomatis adik kelas yang tadi sedang berbicara dengan Vira juga menengok ke arah gue. Sehabis mereka ngeliat gue, mereka langsung bergerombol sekitar 7 orang menuju ke arah gue. 6 orang itu campur baik cewek maupun laki. Mampus gue. Gue pun udah kagok dan gak bisa kemana-mana lagi, gerakan mereka cepat banget mengerubungi gue. Lalu mereka meminta tanda tangan gue, salah satu dari mereka mewakili untuk bicara. Kak, kita minta tanda tangannya dong, kakak juga OSIS kan? Ucap perwakilan dari mereka. Iya, saya JG OSIS, bukannya kalian tadi lagi minta tanda tangannya ke Afira ya? Kata gue. Iya kak, sebelum minta tanda tangannya ke Afira, dia nyuruh kami buat minta tanda tangan pacarnya ke Afira dulu yaitu kakak, terus dia nunjuk ke arah kakak, ya udah deh kami pada kesini, baru deh dia mau ngasih tanda tangannya, jelasnya. Hai apa? Pacar? Iya kak. Ucap. What? Gue lihat ke arahnya Vira, dia hanya menahan tawa doang sambil menutup mulutnya dari arah kejauhan. Berlanjut. When I think about you, my feelings can't explain. Why after all this time, you stay on my mind. You stay on my mind. Part 149 Ngefly. Maaf, saya ralat ya dek, saya bukan pacarnya Kak Afira. Tolong JG bilang seperti itu ke dia. Ya. Baik kak. Bukunya kumpulin sini aja dulu, tar saya tanda tanganin, ucap gue. Setelah selesai semua buku gue tanda tangani, gue berjalan ke arah Vira yang baru selesai juga. Masih di tempat tadi gue ngeliat dia. Dengan rasa agak sedikit kesal gue menanyakan kenapa. Si pakai ngaku-ngaku gitu segala. Kenapa gak janjian dulu aja? Maksud lu apaan sih pakai ngaku-ngaku terus bilang ke adik kelas kalau gue pacar lo? Maaf Yas. Maaf kenapa? Tanya gue. Maaf kalau gue udah bohong sama mereka. Ucap Vira. Hai ya udahlah gak apa-apa Vir, tapi lain kali janjian dulu dong kalau mau kayak gitu lagi. Haha, gue kirain bakalan marah lo Yas. Eits, jangan senang dulu, tapi tetap kita aslinya gak ada apa-apa ya, cuma sebatas sahabatan doang. Iya ngerti kok, ya udah gue mau nyampein pengumuman dulu ya buat besok. Emang pengumuman apaan? Itu mereka besok disuruh buat surat gitu buat panitia OSIS bebas gitu ya As. Boleh isinya? Surat cinta, surat kesan dan pesan DLLJG boleh. Oh ya udah kalau gitu. Gue mau sekalian siap-siap pulang dulu ya. Saat waktu pulang tiba gue menuju ke parkiran di mana tempat motor gue di sana. Saat hendak menyalakan motor gue lihat Tiara sedang kebingungan dengan motornya. Akhirnya gue tidak jadi menyalakan motor dan menghampirinya. Kenapa sama motor kamu? Gak tau nih tiba-tiba gak bisa nyala, padahal gak pernah kayak gini loh Yas. Gini aja, motor kamu aku bawa ke bengkel di samping sekolah, kamu tunggu sini ya, entar. Pulang bareng aku aja GMN? Bener gak apa-apa nih Yas? Ucap Tiara. Iya gak apa-apa kok, tenang aja. Akhirnya gue bawa motor Tiara yang gak bisa nyala itu ke bengkel dekat sekolah. Kata teknisinya. Motornya mesti ditinggal sampai besok, jadinya gue sepakat buat ngambil nih motor besok. Lalu,
Gue kembali ke sekolah dan melihat Tiara ternyata sudah menunggu di depan pagar sekolah. Gue pun mengambil motor gue di dalam parkiran dan setelah itu menuju ke depan pagar. Mau langsung pulang apa kemana dulu nih? Tanya gue. Jalan-jalan yuk ya sekeliling-keliling gitu. Dengan senang hati cantik. Ih gombalnya jangan sekarang. Ucap Tiara agak sedikit keras. Hehe iya, kita ke daerah atas mau ga? Boleh tuh, makan jagung bakar Yahyas. Pintanya dengan manja. Gue langsung menuju daerah atas dengan motor gue ini. Di perjalanan gue ngarep tuh kalau gue dipeluk sama Tiara, tapi dia malah gak ngelakuin itu kepada gue. Alhasil gue pun berinisiatif sendiri biar Tiara meluk gue hahaha. Semoga saja cara ini berhasil buat bikin dia jadi meluk gue. Peluk aja gak apa-apa kok, suhu di sekitar udah mulai dingin nih hentar kedinginan badan. Aku kan anget. Kenapa agak bilang sih, tahu gitu dari tadi aku meluk kamu, kata Tiara sambil memukul bahu gue pelan. Pegangan ya, bentar lagi kita nanjak nih, ucap gue. Aduh dipeluk sama Tiara. Rezeki anak soleh emang terus mengalir ya walaupun dengan orang yang berbeda sampai di sebuah warung jagung bakar. Saat gue menoleh ke belakang ternyata Tiara sedang terlelap tidur di punggung gue. Untung aja dia gak jatuh tadi. Pas di motor, kalau jatuh kan bisa. Gue pun bangunin Tiara yang tertidur di punggung gue sebelum turun dari motor. Wih bangun udah sampai kita. Ucap gue sambil menepuk bahunya. Tiara. Hai udah sampai ya. Ucap Tiara dengan suara yang masih serak. Nyenyak banget kayak tidur di kasur aja neng. Hayu masuk, pengen jagung. Gue pun masuk ke dalam warung yang sederhana dan terbuka, tapi gile terbukanya langsung. Ngeliat pemandangan perbukitan di daerah sekitar. Suasananya mantep nih menjelang sore gini. Dingin-dingin gimana gitu? Gue mengikuti Tiara yang sedang memesan jagung. Ah, jagungnya 3 ya? Ucap Tiara. Siap neng. Jawab Kang Jagung. Yas kamu mau minum apa? Samain aja kayak kamu Ra. Ya udah kamu tunggu ya di sana aja tuh, kayaknya pemandangannya bagus. Siap. Lalu Tiara datang membawa 2 gelas teh hangat dan memberikannya 1 gelas dan sebuah senyuman kepada gue. Bagus ya Yas, pemandangannya. Iya Ra, tapi lebih bagus kalau ada ditemenin kamu. Tuh kan negombal dasar lelaki. Ara, aku mau ngomong sesuatu, kayaknya momennya lagi pas nih. Ngomong apa Yas? Gimana ya? Detak jantung gue semakin menderu, mulut gue semakin kaku, dan tatapan ini tak bisa berpaling. Dari wajah cantiknya dia. Sebuah kata pendek tapi sulit diungkapkan. Apakah gue bisa mengatakannya? Aku. Tambah gue. Tiba-tiba ada yang merusak momen ini dan gue pun menarik kata dua gue tadi. Ini neng jagung bakarnya yang udah dipesan, ucapkan Jagung. Iya makasih ya. Jir padahal sedikit lagi tuh. Oh iya ya tadi kamu belum selesai ngomongnya, ucap Tiara sambil mengunyah jagung tersebut. Iya. Aku suka sama kamu, Ara. Saat itu tampak ekspresi Tiara sedikit kaget disusul dengan pipinya yang memerah. Lalu ia meletakkan jagung yang barusan dipegangnya di atas piring. Gitu doang? Hehe cuma nyatain aja kok, kalau yang lain masih malu takut ditolak hehe. Ye emang siapa coba yang mau? Ucap Tiara. Bener kan, apa gue bilang, belum nembak aja gue udah ditolak sama Tiara. Haduh. Tapi gak apa-apa lah, cukup nyatain perasaan aja juga udah seneng dan lega. Kok? Siapa juga yang mau nolak kamu, sayang? Celetuk Tiara. Serius? 200 deh. Janji ya jangan pernah tinggalin aku, mengulurkan. Tentu saja, tapi tergantung kamunya juga sih. Irese kamu ya. Jir ngefli gue dibuat sama Tiara. Berlanjut. Part 150, A Letter. Siapa sih yang gak seneng, padahal gue gak bermaksud buat nembak dia lo. Gue hanya
Ngungkapin perasaan gue aja dan gue juga kaget begitu dia ngeresponnya malah berbeda. Mulai hari itu gue sama Tiara resmi, pacaran, kalau orang-orang bilang sih. Sampai gue nganter. Dia pulang dari daerah atas gue sering banget senyum-senyum sendiri. Untung aja gak terjadi apa-apa sama gue di jalan. Keesokan harinya, yaitu hari MOS ketiga atau hari terakhir sebelum ke sekolah gue jemput Tiara ke rumahnya karena motornya kan masih di bengkel. Pagi-pagi buta gue ke rumahnya dengan kondisi masih ngantuk. Sampai di sana gue dibukakan pintu oleh ibunya dan memberitahu kalau Tiara lagi mandi. Gue pun lebih memilih untuk menunggu di depan terasnya saja sambil menikmati angin pagi. Lama-lama seiring tertiup angin itu gue semakin ngantuk dan pengen tidur, lalu tertidurlah gue di depan terasnya. Hingga kemudian gue dibangunkan oleh belayan lembut di rambut gue. Belayan itu membuat gue terbangun karena gue juga kaget. Pagi Iyas, maaf ya udah nungguin Ara lama, hehe, sapa gue dengan senyum yang manis. Ara? Mau berjam-jam juga aku rela kok nungguin kamu. Panggil aku Ara aja ya, Ai. Ara. Iyas, foto dulu yuk. Pakai HP aku aja. Mau gak? Lucu nih kalau muka kamu lagi muka-muka ngantuk. Dasar kamu ya, ya udah deh. Kata gue mengiyakan. Gue sama Tiara akhirnya berfoto di pagi hari itu, dia malah memanfaatkan muka ngantuk gue, katanya kelihatan lucu bagi dia. Ternyata HP-nya Tiara itu baru, keluaran BlackBerry. Seri baru, wih keren banget saat gue lihat. HP baru ya, Ai? Hehe, iya Ai, dikasih juga ini. Sama siapa? Sama cowok? Iya cowok, tapi udah berumur lah, Ai. Papanya Tasya ya. Jadi kamu udah tahu semuanya, Ai? Ya gitu sih. Tasya cerita sama aku. Hai mememe, maaf ya Ara udah nyembunyiin sesuatu ke kamu. Ucapnya agak menyesal. Gak apa-apa kok, Ai, hehe. Yuk berangkat. Gue pun berangkat dari rumahnya Tiara menuju sekolah, sampai sekolah gue berpisah dengan Tiara ke kelasnya dan gue ke ruang OSIS. Sampai depan ruang OSIS terlihat Vira sedang menulis, kalau yang gue lihat dia sedang menulis laporan. Pagi itu juga gue menyapa Vira. Pagi. Pagi juga Yas. Ucapnya sambil melihat gue sebentar lalu kembali lagi fokus dengan laporannya. Cieh, yang bentar lagi bakal kebanjiran surat nih. Pak Ansias biasa aja kali. Ucap Vira datar. Vir, itu suratnya dikasih pas kapan sih? Pas istirahat pertama Yas. Kenapa emangnya? Gak apa-apa, gue mau menghilang aja biar gak dapet surat, haha, males juga gue bacanya. Ya serah lo sih. Saat istirahat tiba gue menuju ke kelasnya Tiara buat ngajak dia ke kantin bareng. Getooh di depan kelasnya gue bertemu salah satu temen ceweknya Tiara dan gue menanyakan keberadaan Tiara. Tiara ada di dalam gak? Aduh, yang baru jadian maunya deket-deketan mulu, ada kok itu di dalam, ucap temennya. Tiara ngeledek gue. Hehe, tahu dari mana lo? Yas, beritanya udah nyebar kali semenjak Tiara masang status di WA-nya semalam. Ai, ya udah gue ke dalam dulu ya, ucap gue kepada temen ceweknya Tiara. Gue pun pergi masuk ke dalam kelasnya yang agak sepi, hanya ada beberapa teman sekelasnya Tiara saja. Saat gue ke bangku tempat duduknya, Tiara sedang asik mendengarkan lagu di handphonenya memakai earphone. Gue pun harus lebih ekstra buat memanggilnya karena saat itu dia tidak tahu kehadiran gue di situ. Ara, panggil gue. Masih asik. Ara, kantin yuk. Panggil gue agak keras. Masih aja gak sadar. Gue pun punya ide, gimana kalau gue cium aja ya pipinya, mumpung sepi nih, hahaha. Evi laug. Cup, gue mencium pipi kanan Tiara. Toleh Tiara ke gue kaget. Gue nyengir. Wajahnya memerah. Masih nyengir. Sambil melepas earphone di telinganya. Ara, kantin yuk. Hayu. Ara juga lapar nih, hehe, ujar Tiara. Gue pun ke kantin dan memesan 2 mangkuk bubur ayam dan 2 gelas es teh, lalu kita pun berdua
Duduk berhadap-hadapan sambil sesekali bercanda. Duh, serasa dunia kek milik gue aja. Ara. Iya, Iyas. Boleh nanya sesuatu gak? Tanya gue. Bolehlah sayang, ucap Tiara sambil nyengir. Kok kamu mau sih nerima aku, padahal kan kemarin aku cuma mau bilang suka doang, tapi... Kamunya jawab malah lebih dari sekedar itu. Gimana ya, Yas? Ara ngerasa Iyas tuh orangnya beda aja gitu, lebih baik, sopan. Perhatian. Ara ngerasa nyaman aja kalau deket Iyas. Ya walaupun kadang Iyas agak cuek sih ahaha, tambahnya. Ah udah pokoknya Ara sayang sama Iyas. Senyum manis dari bibir tipisnya benar-benar tulus diberikan kepada gue. Ahmal tinggi. Setelah kita berdua kelar makan, gue pun mengantar Tiara ke kelasnya lagi. Duh kayak Tuan Putri aja pakai diantar N. Dari kelas Ara gue berjalan ke arah ruang OSIS, di jalan gue diberikan beberapa surat dari Ade. Kelas, ada yang cewek, dan ada yang laki-laki juga. Saat sampai di ruang OSIS gue ngeliat tumpukan surat dari Ade kelas ada di dekatnya Vira. Anjir nih anak emang idola sekolah banget. Gue pun duduk di sebelahnya Vira dan gue membuka surat-surat yang diberikan kepada gue lalu. Gue baca. Kurang lebih hampir semuanya kalau surat yang diberikan kepada gue hanya berisi pujian saja dan kesan kepada gue DLL. Saat semua surat yang diberikan kepada gue udah gue baca, lalu si Vira nyeletuk kepada gue. Masih ada satu surat lagi nih buat lo Yas. Ucap Vira sambil memberikan suratnya kepada gue. Dari siapa? Ucap gue sambil menerima suratnya. Baca aja dulu. Saat gue lihat surat tersebut emang dari amplopnya gak ada keterangan dari siapa-siapa tapi pas gue keluarin suratnya dan ternyata itu adalah dari Vira. Gue kaget, kenapa? Karena yang buat surat setahu gue hanya adik kelas kepada kakak kelas OSIS. Nya saja. Gue baca surat tersebut satu demi satu kalimat gue hayati setiap apa yang mau Vira sampaikan kepada gue. Kurang lebih isinya kayak gini. Untuk Ilyas. My dear. Hai Iyas, nama yang tak akan pernah aku lupakan. Terima kasih ya selama ini kamu mau deket sama aku. Aku seneng banget bisa deket sama kamu. Sejak kelas 1 awalnya aku pikir aku gak bakal bertemu orang seperti kamu. Tapi, pertemuan kita itu juga tidak aku duga-duga. Pagi itu kamu datang lebih awal dariku. Dan kamu memilih tempat duduk di salah satu sudut di kelas kita waktu itu, lalu tak lama aku datang dan melihat kalau tidak ada kursi yang tersisa. Untukku melainkan waktu itu hanya tersisa di sebelah kamu saja. Akhirnya aku meminta izin kepada kamu yang tidak terlalu kenal sama aku untuk duduk di sebelah kamu, dan kamu mengizinkan itu. Sampai akhirnya kedekatan kita sebagai teman, berharapnya sih lebih, terus erat sampai hari ini, dan gak terasa baru saja kemarin kamu nolongin aku dari orang-orang yang tak punya akal seperti itu. Aku benar-benar terima kasih ya sama kamu. Mungkin kalau gak ada kamu, nasib aku sudah lain lagi. Satu hal lagi yang aku mau sampein ke kamu, mungkin ini yang kedua kalinya bagi aku untuk mengungkapkannya kepada kamu. Aku sayang sama kamu ya As. Dan juga long last ya sama Tiara. Kalian baru jadian kan semalam. Aku akan selalu mensupport kamu ya As. Aku akan selalu tersenyum. Walaupun saat itu juga hatiku sedang menangis pilu. Dari Vira. 12 Juli 2012. Vir. Panggil gue. Ya. Thanks banget ya suratnya. Gue suka banget. Maafin gue juga ya Vir. Udah tenang aja ya gue terima aku. Ucapnya sambil mencoba untuk senyum. Berlanjut. Side story, hari pertunangan seseorang. Di hari Minggu ini gue bermalas-malasan di rumah kontrakan gue. Oh iya gue sudah pindah dari kosan gue karena kedua orang tua gue lebih menyarankan agar tinggal di kontrakan saja. Lingkungan kontrakan gue ini terbilang sepi, karena masih banyak di samping rumah kontrakan. Gue ini rumah baru dibangun. Jadi ya ketika malam kondisinya benar-benar hening. Tapi untuk
Keamanan daerah tempat kontrakan gue ini ada satpamnya sendiri kok yang menjaga 24 jam. Sekitar jam 11-an gue mandi dan setelah itu gue membeli makan di luar. Demi mengisi perut gue yang sudah keroncongan ini. Gue pergi ke sebuah rumah makan Padang dan makan di sana. Setelah kelar makan gue balik ke rumah, sambil menyelesaikan tugas-tugas kuliah gue yang sedikit lagi selesai dan akan dikumpulkan. Lalu beberapa menit kemudian gue berdering dan gue lihat tulisan di layar HP gue, My Sweetheart, menelpon gue pun mengangkat telepon tersebut. Halo assalamualaikum, ucap gue. Waalaikumsalam, sayang kamu lagi di mana? Tanyanya. Di rumah ini abis ngerjain tugas buat besok. Kenapa gitu? Jawab gue. Oh enggak, entar jemput aku ya yang di terminal jam 3. Iya, entar aku jemput ya, kamu udah bilang mama? Udah kok, tapi aku bilang aku nyampenya besok yang, aku nginep di kontrakan kamu ya 1 hari, gak apa-apa kan hehe? Iya gak apa-apa kok hehe, pasti kangen ya ema aku. Ledek gue. Bang Eet ya anggek ninggalin seminggu rasanya gana gitu ucapnya. Dengan nada merengek. Hahaha, entar malam kamu ikut kan? Ikut dong kan sekalian reunian SMA saya ang. Ya udah, entar jam 3 ya aku jemputnya. Iya sayang love ucapnya lalu menutup telepon. Setelah telepon ditutup gue pun rebahan di kamar gue sambil sesekali gue melihat galeri foto gue. Dan My Sweetheart dari zaman SMA hingga sekarang. Gak nyangka ya kalau hubungan kita masih mesra-mesra aja ya walaupun masalah kadang-kadang kita gak lepas dari yang namanya berantem dan ngambek-ngambekan. Tapi di balik masalah itu, pasti gue dan dia memiliki cara masing-masing untuk mencairkan suasana menjadi baikan lagi. Gue pun tertidur hingga jam 2:30, saat gue terbangun, gue langsung bersiap-siap lalu. Gue meluncur ke terminal dengan terios ayah gue yang beberapa hari terakhir terparkir di rumah gue karena gue memakainya. Sesampainya sekitar jam 3-an kok, My Sweetheart, gak nelpon. Nelpon. Gue coba telepon juga gak diangkat. Akhirnya gue coba berkeliling area terminal siapa tahu ketemu. 20 menit berkeliling tapi tetap saja gue gak nemuin dia, pas gue coba nanya ke bagian informasi. Kalau bis yang ditumpanginya sudah datang sekitar 30 menit yang lalu. Duh mana ya dia, please jangan bikin gue panik dong. Perasaan gue makin campur aduk saat itu, gue benar-benar cemas. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba dari arah belakang mata gue ditutup oleh kedua tangan seseorang. Gue kagetlah, tangan tersebut tangan seorang cewek, tapi dia gak ngeluarin suara apa-apa. Pas gue coba membuka tutupan tangannya dan gue menengok ke belakang. Ternyata itu My Sweetheart kampret gue bener-bener panik pas nyariin dia tadi, sekarang. Dia malah ngisengin gue lagi T_T. Gue pun langsung memeluk dirinya dan gue luapkan semua rasa kesal, sebel, kangen gue saat itu juga. Kamu kemana aja sih? Jangan bikin aku cemas dong. Ucap gue yang masih memeluknya. Maaf ya Anggek, tadi aku ketemu teman kuliah, ngobrol dulu tadi. Serius lain kali telepon dulu lah, kamu dari tadi aku telepon gak diangkat. Baterai aku habis ya Anggek. Temenmu yang mana sih? Keknya cantik deh dia. Itu si Reni yang waktu dulu sering nganterin aku juga. Wah yang seksi itu, ucap gue. Nakal. Ujarnya sambil ngejewer kuping gue. Iya ayo ke mobil yang hihi, ajak gue. Gue pun ke mobil dan setelah itu kita mampir dulu makan ke salah satu tempat makan yang dipilihnya. Kelar nemenin dia makan, kita langsung balik ke kontrakan gue. Yang, entar malam kamu pakai ini ya. Warna biru, cakep gak? Aku yang milih ho. Di sana. Iya yang, makasih ya entar kamu JG pakai warna biru juga kan, biar bareng dan keceh gitu. Pasti dong, kamu juga ntar malam yang kecih ya kan mau ketemu mantan ahahaha. Ledeknya. Serius biasa aja kali. Hahaha padahal emang antar malam juga nyesek ngeliat mereka tuker cincin. Ai jangan ngeledek lu.
Ucap gue agak kesal. Tak terasa waktu sudah maghrib, setelah mandi gue pun mengajaknya sholat maghrib bareng di kontrakan gue dan setelah itu kita berdua siap-siap. Saat gue udah siap, tinggal dia yang masih sibuk dandan di kamar gue. Beberapa saat kemudian ia keluar dan memperlihatkan dirinya malam ini. Dress biru dengan dipadukan dengan beberapa aksesoris di tangannya, lalu tatanan rambut yang sebahu itu. Sukses membuat gue melongo doang. Tak lupa kacamatanya yang membuat gue gak bisa ngelupain wajah manisnya itu. Kamu, cantik. Ucap gue setelah melihat penampilannya malam itu. Ya dong pacarnya siapa dulu. Hihiu Ucap gue menggandeng tangannya. Gue lalu membawa mobil gue ke salah satu ballroom hotel yang ukurannya gak terlalu gede, jadi paslah buat acara tunangan gini. Turun dari mobil gue membukakan pintu buatnya lalu setelah dia turun gue langsung menggandengnya ke dalam ballroom. Kita nyampe pas beberapa menit sebelum acara dimulai, gue sempat bertemu teman-teman lama gue seperti Ipul, Reyhan, dan Rian. Oh iya sih, kutu kupret, juga ada loh. Saat acara dimulai, awalnya ada pembicaraan gitu dari si laki-lakinya kepada keluarga si perempuan. Ya si perempuan itu adalah mantan, gue nyesek dikit sih. Malam ini kelihatan sekali bahagia banget dan penampilannya juga cantik banget malam ini, tapi tetap aja masih menangan. My sweetheart. Dan waktu yang ditunggu telah tiba, ketika mereka saling bertukar cincin gitu cincin tunangan. Lalu setelah itu mereka berpelukan karena bahagia. Gue pun ikut ke bawah suasana dan merangkul my sweetheart sambil ngeliatin mereka. Setelah itu dilanjut dengan acara santai yaitu makan-makan sekaligus kumpul bareng dan bernostalgia dengan kenangan saat di SMA dulu. Singkat cerita sebelum pulang gue dan my sweetheart menghampiri yang punya hajat malam ini dan mengucapkan yang terbaik untuk mereka. Gue pun tak bisa dihindarkan dari peristiwa yang namanya cipika-cipiki, begitu juga dengan my sweetheart. Selamat ya. Malam ini bener-bener malamnya kalian deh, ucap gue sambil menjabat tangannya si laki. Makasih juga ya udah dateng. Ucap si laki. Selamat ya. Aku doain yang terbaik sampai nikah nanti. Ucap gue kepada mantan. Iya makasih ya. Ucap sang mantan. My sweetheart pun juga berkata yang sama juga kepada mereka, tapi dengan kalimat yang berbeda. Setelah itu tak lupa gue pamitan kepada teman-teman gue yang masih di sana dan memutuskan untuk pulang karena juga udah jam 9-an lewat, pasti my sweetheart Kate juga dia. Di mobil gue memegang tangan lembutnya dan gue juga meminta maaf kalau gue belum bisa ngadain acara seperti tadi buat kita berdua. Maaf ya kalau aku belum bisa bikin acara seperti tadi buat kita. Ucap gue. Ya gak apa-apa sayang, bisa ada di dekat kamu aja aku udah seneng kok. Tapi aku janji yang setelah aku nanti lulus dan dapat kerjaan yang menetap aku bakal langsung lamar kamu yang. Ya yang aku percaya kok, santai aja, umur kita kan juga masih bisa dibilang muda. Banget yang jadi santai aja lah ya. Tapi aku siap kok suatu saat nanti di umur kita yang masih muda ini untuk jadi istri kamu. Makasih ya sayang, ucap gue sambil mengelus-ngelus punggung tangannya. Sampai di rumah gue langsung beberes ganti baju dan setelah itu gue nyamperin my sweetheart yang lagi nonton TV. Panggil dia. Iya? Pijetin aku dong pegel nih. Pintanya dengan raut wajah menggoda. Ya udah bentar aku ambil minyaknya dulu. Oke. Aku tunggu ya di kamar. Bersambung.